Ada saat-saat ketika tubuhmu mulai berbicara lebih lantang daripada pikiranmu. Kamu merasakannya, bukan? Kelelahan yang tak bisa dijelaskan, detak jantung yang melaju tanpa sebab, dingin yang tiba-tiba menyergap meski tak ada angin. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi denganku? Dan jawabannya bisa jadi bukan fisik, melainkan spiritual. Mungkin ini adalah awal dari kebangkitan jiwamu. Sebab saat langit mulai bergerak di dalam dirimu, bejana fisikmu pun turut bergetar. Jiwa yang terpilih tidak mengalami kehidupan dengan cara biasa. Mereka merasakan sesuatu lebih dulu. Sebelum kenyataan berubah, sebelum hidup memasuki babak baru, tubuhmu telah lebih dahulu mengirimkan isyarat. Jangan abaikan getaran-getaran halus itu. Jangan sepelekan detil-detil kecil yang mulai membuatmu tidak nyaman di tempat yang dulu terasa biasa. Sebab bisa jadi, itulah cara semesta menyadarkanmu bahwa kamu sedang dipanggil. Dipanggil untuk menjalani sesuatu yang lebih tinggi, lebih murni, dan lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Ingatlah, kamu tidak gila. Kamu tidak terlalu sensitif. Kamu sedang diselaraskan. Dan keselarasan itu terasa di tubuh, bergaung dalam perasaan, menyentuh titik-titik terdalam jiwamu yang selama ini mungkin kau diamkan. Ini bukan kelemahan. Ini kekuatan. Ini bukan kebingungan. Ini panggilan. Karena tubuh seorang yang dipilih tidak akan pernah bisa diam saat langit mulai berbicara. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh sesuatu yang dalam-dalam dirimu, jangan ragu untuk menunjukkan bahwa kamu siap. Berikan tanda kepada semesta bahwa kamu bersedia menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi sekarang juga. Dan jangan lupa, tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap menjalani perjalanan luar biasa ini bersama kekuatan yang membangunkanmu dari dalam. Hari ini bisa menjadi awal dari penyelarasan terbesarmu. Jangan abaikan suara lembut itu dalam tubuhmu. Karena bisa jadi, itu bukan sekadar rasa, tapi panggilan dari surga. Bagian 1. Tubuh merasakan sebelum pikiran memahami. Sebelum logikamu sempat menyusun jawaban, sebelum hatimu menyadari ada yang berubah, tubuhmu sudah lebih dulu berbicara. Ia tidak menunggu izin dari pikiranmu. Ia tidak menunggu penjelasan rasional. Ia bergerak karena rohmu yang terpilih sedang bersiap untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rutinitas harian. Ketika langit mengetuk jiwa seseorang, tubuh menjadi pintu pertama yang merespons. Kamu mulai merasa lelah, bahkan setelah tidur berjam-jam. Tidurmu terasa ringan, gelisah, penuh mimpi yang tidak biasa, seolah ada suara dari alam lain yang terus memanggil. Dada terasa berat meski tidak ada beban yang kamu pikul. Tiba-tiba kamu merasa dingin di tengah cuaca hangat, atau tubuhmu menggigil tanpa alasan logis. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah sinyal. Tubuhmu bukan hanya daging dan tulang. Ia adalah bejana, tempat roh dan jiwa tinggal bersama. Dan saat ada gerakan di alam roh, tubuh ikut bergetar. Inilah yang terjadi pada jiwa-jiwa yang terpilih. Mereka merasakan sesuatu sebelum yang lain melihatnya. Mereka menggigil saat langit mulai mengirimkan pesan. Mereka mendesah ketika dimensi tak terlihat mulai menyentuh kenyataan. Tubuh merespons bukan karena ia rapuh, tetapi karena ia peka terhadap frekuensi ilahi. Pernahkah kamu merasa berat untuk berdiri di tempat tertentu? Pernahkah hatimu berdebar kencang ketika bertemu seseorang, padahal tidak ada alasan yang jelas? Pernahkah kamu merasa energi di sekitarmu berubah begitu cepat, hingga tubuhmu menegang atau menolak berada di sana? Itu adalah tubuhmu yang sudah terlatih oleh langit untuk mendeteksi apa yang tidak bisa dilihat mata biasa. Ingatlah, para jiwa yang terpilih tidak pernah memulai perubahan dari luar. Mereka dimulai dari dalam, dari roh yang menyala, dari intuisi yang terasa, dari tubuh yang bersuara. Mereka bukan makhluk biasa, karena mereka membawa tugas yang tidak biasa. Dan tugas besar selalu dimulai dari kesadaran kecil, bahwa tubuh ini bukan milik kita sepenuhnya. Ia milik langit. Ia alat yang digunakan untuk membawa terang ke tempat-tempat yang gelap. Jadi jika kamu merasa ada sesuatu yang berubah dalam tubuhmu,
Jangan buru-buru menolaknya. Jangan segera mencap dirimu lemah, aneh, atau salah arah. Bisa jadi, itu adalah rohmu yang sedang dibangkitkan, dan tubuhmu hanya mengikuti arus penyelarasan. Yang selama ini kau anggap gangguan, bisa jadi adalah undangan. Yang kau kira penyakit, bisa jadi adalah pertanda. Rangkul rasa yang berbeda itu. Peluk keanehan yang muncul tiba-tiba. Sebab tubuhmu sedang berkata, aku sedang bersiap. Bersiap untuk dimurnikan. Bersiap untuk diperluas. Bersiap untuk menerima tugas surgawi yang hanya bisa dijalani oleh mereka yang berani merasakan lebih dalam. Dan kamu adalah salah satunya. Bagian 2. Sensitivitas fisik yang tidak bisa dijelaskan. Saat rohmu mulai terjaga, tubuhmu menjadi semacam radar, penuh kepekaan, tajam terhadap energi, dan tak lagi nyaman berada di sembarang tempat. Apa yang dulunya terasa biasa, kini membuatmu sesak. Tempat yang dahulu ramai dan menyenangkan, kini terasa bising dan melelahkan. Bahkan cahaya yang terlalu terang, suara yang terlalu keras, atau keramaian yang penuh omongan kosong, membuat tubuhmu ingin segera pergi. Ini bukan sekadar perubahan suasana hati. Ini adalah tanda. Tubuhmu sedang diselaraskan dengan getaran langit. Jiwa yang terpilih tidak bisa hidup dengan cara lama. Karena frekuensimu telah berubah, tubuhmu menjadi lebih selektif. Kamu bukan sedang menjadi rewel, bukan pula menjadi terlalu sensitif, tanpa sebab. Justru, ini adalah anugerah. Ketika seseorang sedang disiapkan untuk membawa terang, tubuhnya tidak lagi bisa berdiam di tempat yang penuh bayang-bayang. Ia akan mulai merasa tidak cocok, tidak selaras, tidak nyaman. Dan perasaan itu, walau kadang membuat bingung, adalah sinyal bahwa kamu sedang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sensitivitas fisik ini bisa hadir dalam berbagai bentuk. Mungkin kamu tiba-tiba merasa mual tanpa sebab di lingkungan tertentu. Mungkin kepalamu terasa berat saat memasuki ruangan tertentu. Atau bisa juga kamu merasa tubuhmu cepat lelah saat berinteraksi dengan orang-orang yang auranya gelap, penuh kepalsuan, atau energi yang manipulatif. Ini adalah tubuhmu yang sedang belajar mengenali gelombang yang tidak seirama dengan jiwamu yang sedang bertumbuh. Bahkan, ada kalanya kamu merasa ingin menangis tanpa alasan. Emosimu mengalir deras hanya karena mendengar lagu sederhana atau membaca kata-kata yang menyentuh. Tubuhmu menjadi lebih lembut, lebih peka, lebih terbuka terhadap getaran-getaran halus yang dulu mungkin kau abaikan. Inilah tanda bahwa jiwamu sedang aktif, dan tubuhmu mulai merespons semua itu. Tangisanmu bukan tanda kelemahan. Justru itulah kelembutan spiritual yang sedang dibangunkan dari dalam. Jangan takut jika kamu tidak lagi cocok berada di tempat-tempat yang dulu kau anggap biasa. Jangan heran jika kamu mulai menghindari obrolan kosong, tayangan tanpa makna, atau lingkungan yang penuh pertentangan dan kebisingan. Ini bukan kamu yang berubah jadi aneh. Ini adalah langit yang sedang membersihkan telingamu dari kebisingan dunia, agar kamu bisa lebih peka mendengar bisikan suara ilahi. Tubuhmu bukan hanya tempat roh tinggal, ia juga menjadi alat penyaring. Ia tahu apa yang mengangkatmu dan apa yang menjatuhkanmu. Ia mengenali energi. Ia membaca suasana, dan kadang ia bereaksi sebelum kamu sempat berpikir. Percayalah, semakin kamu peka, semakin kamu dipersiapkan. Karena peka bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan tersembunyi yang hanya dimiliki oleh mereka yang dipilih. Maka jika kamu mulai merasa tidak nyaman di tempat yang dulu terasa biasa, jangan paksakan dirimu. Dengarkan tubuhmu. Dengarkan jiwamu. Bisa jadi, itu adalah panggilan untuk menjauh dari yang membebani dan mendekat kepada yang menenangkan. Sebab orang-orang yang akan membawa terang tidak akan pernah merasa betah di tempat yang penuh kegelapan. Kamu tidak sedang kehilangan arah. Kamu sedang disucikan. Kamu tidak sedang jadi lebih lemah. Kamu sedang dipersiapkan untuk tugas yang lebih tinggi. Dan tubuhmu, menjadi bagian penting dari proses itu. Jangan abaikan bisikannya. Jangan tolak getarannya. Sebab bisa jadi, itu adalah caramu menerima pesan dari langit, tanpa kata-kata. Bagian 3. Bahasa tubuh yang perlu dipahami. Tubuhmu sedang berbicara, tapi tidak dengan kata-kata. Ia memakai getaran,
reaksi, dan sensasi untuk menyampaikan pesan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ketika seorang jiwa yang terpilih mulai mengalami kebangkitan spiritual, bahasa tubuh menjadi bagian penting dari komunikasi ilahi. Dan sayangnya, banyak yang mengabaikannya, menganggapnya sebagai gangguan, sebagai penyakit, sebagai hal remeh yang bisa ditekan dengan obat, atau diabaikan dengan aktivitas padat. Padahal bisa jadi, itulah panggilan dari langit yang sedang mengetuk lewat denyut tubuhmu. Pernahkah dadamu terasa sesak saat berada di tengah keramaian, padahal sebelumnya kamu baik-baik saja? Pernahkah jantungmu berdegup kencang tanpa alasan, seolah tubuhmu tahu sesuatu akan terjadi, tapi pikiranmu belum bisa memahaminya? Atau mungkin, kamu pernah merasa seolah ingin segera keluar dari suatu ruangan, meski semua orang di sana tersenyum dan tampak ramah? Jangan anggap semua itu kebetulan. Tubuhmu sedang menjadi alat deteksi dari apa yang mata tak bisa lihat. Tubuh bukan hanya tempat roh tinggal. Ia juga adalah penjaga. Ia menyimpan ingatan yang lebih tua dari usia, lebih dalam dari logika. Ia mengingat trauma yang belum disembuhkan, doa-doa yang belum dijawab, dan janji-janji surgawi yang sedang mendekat. Dan ketika waktu penyelarasan tiba, tubuh akan menunjukkan tanda-tandanya. Bisa lewat gemetar di tangan, rasa berat di tengkuk, mual saat berbicara dengan orang tertentu, atau bahkan lewat air mata yang tiba-tiba mengalir saat mendengar kalimat sederhana. Banyak orang menertawakan bahasa tubuh yang seperti ini. Mereka berkata, itu hanya stres. Atau, mungkin kamu terlalu sensitif. Tapi bagi jiwa-jiwa yang terpilih, justru sensitivitas itu adalah anugerah. Kemampuan untuk merasa lebih dalam, mendengar lebih halus, dan merespons lebih cepat adalah tanda bahwa kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang tidak semua orang bisa jalani. Tubuhmu bahkan bisa memberi sinyal ketika sebuah keputusan tidak berasal dari cahaya. Kamu mungkin merasakan perut yang mengencang saat hendak melakukan sesuatu, atau mata yang tiba-tiba terasa berat saat berada di tempat yang tidak selaras dengan jiwamu. Itulah peringatan. Itulah alarm surgawi yang berbunyi lewat rasa. Karena Tuhan tidak hanya berbicara lewat kata-kata. Dia juga berbicara lewat tubuhmu yang sedang Ia urapi secara perlahan. Ada satu contoh yang indah dalam naskah kuno. Seorang nabi diminta untuk memakan gulungan firman. Ajaibnya, saat ia makan, ia merasakan manis seperti madu. Itu bukan hanya peristiwa rohani, tetapi juga fisik. Lidahnya merasakan. Tubuhnya mencatat, karena ketika firman itu masuk, tubuh pun ikut bersaksi. Itulah bukti bahwa tubuh juga bisa merespons kebenaran. Dan begitu pula kamu, saat menerima kebenaran, tubuhmu akan memberi tanda. Mungkin lewat kelegaan, mungkin lewat ketenangan, atau mungkin lewat keheningan yang menenangkan hati. Belajarlah membaca bahasa tubuhmu. Jangan abaikan sinyal-sinyal kecil yang muncul setiap kali kamu akan melangkah. Tuliskan, renungkan, tanyakan pada rohmu, apa yang sedang engkau ajarkan lewat tubuh ini? Karena setiap detak, setiap getaran, setiap keanehan yang terasa, bisa jadi adalah pesan ilahi yang sedang membentukmu menjadi pribadi yang utuh, roh, jiwa, dan tubuh yang selaras. Dan ingatlah, ini bukan kelemahan, ini bukan keanehan, ini adalah penyelarasan. Karena tubuh dari seorang yang terpilih tidak bisa berbohong. Ia akan selalu berbicara jujur ketika langit sedang turun mendekat. Maka bukalah telingamu, bukan hanya yang di kepala, tapi yang ada di seluruh keberadaanmu. Dengarkan tubuhmu, karena ia pun sedang belajar bicara bahasa langit. Bagian 4. Perubahan dalam tidur dan mimpi. Tidur seorang jiwa yang terpilih bukan sekadar peristirahatan. Ia bukan hanya soal memejamkan mata dan melupakan dunia sejenak. Tidur, bagi mereka yang sedang dibangunkan dari dalam, adalah altar. Sebuah ruang sunyi di mana langit mendekat dengan lembut, membawa pesan-pesan suci yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Dalam hening malam, ketika semua suara dunia terdiam, rohmu justru aktif. Ia bergerak. Ia melihat. Ia menerima. Mungkin kamu mulai menyadari hal ini. Kamu sering terbangun di tengah malam, di jam yang sama, berkali-kali,
tanpa sebab yang jelas. Kamu membuka mata, tapi hatimu terasa seperti telah pergi jauh, seolah-olah kamu sedang dipanggil untuk mendengarkan sesuatu yang belum kamu mengerti sepenuhnya. Dan itu bukan gangguan, itu adalah panggilan. Langit sedang mengetuk. Mungkin kamu belum tahu harus melakukan apa, tapi rohmu sudah mulai merespons. Jiwa yang terpilih seringkali merasa tidur mereka berbeda. Mereka tidak hanya bermimpi, mereka merasakan mimpi itu. Setiap gambar, setiap adegan, setiap pesan dalam tidur terasa seperti naskah ilahi yang sedang dibacakan perlahan ke dalam hati mereka. Mimpi-mimpi itu kadang terasa aneh, kadang sulit dimengerti, tapi ia meninggalkan bekas. Dan bekas itulah yang akan Tuhan gunakan suatu hari untuk membimbing langkahmu. Ada kalanya kamu bangun dengan air mata yang belum kering, tanpa tahu kenapa. Atau kamu merasa tubuhmu lelah, padahal kamu sudah tidur cukup lama. Itu karena saat tubuhmu beristirahat, rohmu sedang bekerja. Mungkin sedang berdoa, mungkin sedang melihat hal-hal yang belum waktunya kamu pahami sepenuhnya. Mungkin juga sedang menerima misi yang akan diungkapkan beberapa hari ke depan. Ini bukan hal mistis. Ini adalah bagian dari realitas spiritual yang tak banyak orang sadari. Bahkan lingkungan tempat kamu tidur pun mulai terasa berbeda. Kamar yang dulunya nyaman bisa tiba-tiba terasa berat. Atau sebaliknya, ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan saat kamu masuk ke dalam ruang itu. Karena ketika rohmu mulai sensitif, tempat tidur bukan lagi sekadar tempat rebahan. Ia menjadi ruang kudus. Maka bersihkanlah tempat itu. Jangan biarkan energi negatif atau kekacauan mendiaminya. Pasang musik lembut. Bacalah kalimat suci sebelum tidur. Ucapkan doa dengan hati yang terbuka. Karena tidurmu bukan lagi milikmu sendiri. Ia milik langit juga. Tuliskan mimpi-mimpimu. Bahkan yang terasa aneh. Karena kadang pesan terbesar tersembunyi dalam simbol-simbol kecil. Jangan remehkan perasaan tidak tenang sebelum tidur. Jangan abaikan dorongan untuk berdoa tiba-tiba saat malam menyapa. Itu bukan rasa gelisah biasa. Itu adalah panggilan untuk bersatu dengan langit dalam sunyi. Tempat di mana rohmu bisa mendengar dengan lebih jernih. Dan jika kamu merasa sering terjaga tanpa alasan, jangan langsung mencemaskan tubuhmu. Bisa jadi, kamu sedang dilatih. Dilatih untuk berjaga. Dilatih untuk berdoa di waktu-waktu strategis. Dilatih untuk menjadi penjaga dalam dunia roh. Karena tidak semua tugas diberikan saat matahari bersinar. Beberapa tugas surgawi justru dititipkan di bawah cahaya bulan, dalam keheningan malam. Jiwa yang terpilih belajar bahwa tidur bukan hanya soal tubuh yang lelah, tapi soal roh yang sedang dipanggil. Maka jika malam ini kamu terbangun dan merasakan sesuatu, jangan panik. Tutup matamu. Tarik napas dalam-dalam. Dan ucapkan dengan lembut, "Aku mendengarmu, Tuhan." Mungkin disitulah semuanya dimulai. Sebuah perjalanan besar yang ditanam dalam keheningan malam. Karena bagi mereka yang dipilih, tidur bukanlah pelarian. Ia adalah pertemuan. Sebuah pertemuan sunyi antara langit dan bejana. Sebuah pelukan lembut dari surga untuk jiwa yang telah bersiap sejak dalam diam. Bagian 5. Tubuh menyesuaikan pola makan dan kebiasaan. Ketika langit mulai menyentuh jiwamu, tubuhmu tidak bisa tinggal diam. Ia ikut bergerak, ikut berubah. Ikut merespons panggilan ilahi yang mulai tumbuh dari dalam. Salah satu bentuk respons paling nyata adalah perubahan dalam pola makan dan kebiasaan harian. Apa yang dulunya terasa biasa saja, kini mulai terasa berat. Apa yang dulunya kamu nikmati tanpa berpikir panjang, kini justru membuatmu tak nyaman, bahkan muak. Ini bukan sekadar selera yang berubah. Ini adalah penyelarasan. Ini adalah tanda bahwa tubuhmu sedang disucikan. Kamu mungkin mulai merasakan penolakan terhadap makanan yang terlalu manis, terlalu berlemak, terlalu diproses. Kamu mulai tertarik pada hal-hal yang lebih alami. Buah-buahan segar, sayuran hijau, air putih, dan makanan-makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga memberi rasa damai. Ini bukan karena kamu ikut tren gaya hidup sehat. Bukan karena ingin kurus atau terlihat lebih baik di mata manusia. Tapi karena tubuhmu tahu
Ia sedang dipersiapkan untuk membawa cahaya yang lebih besar. Tubuh seorang jiwa terpilih bukan hanya tempat tinggal roh, tetapi juga altar hidup. Dan altar tidak bisa diisi dengan sembarangan. Ia butuh kebersihan, ia butuh kesederhanaan, ia butuh kepekaan. Maka jangan heran jika kamu mulai merasa kenyang lebih cepat, atau kehilangan nafsu makan terhadap makanan yang dulunya sangat kamu sukai. Ini bukan masalah kesehatan. Ini adalah proses penyucian. Langit sedang mengosongkan ruang di dalam bejanamu agar bisa diisi dengan sesuatu yang lebih murni. Ada kisah yang menginspirasi tentang seorang hamba pilihan yang menolak makanan mewah dari kerajaan. Ia lebih memilih makanan sederhana, sayuran dan air putih, dan hasilnya tubuhnya menjadi lebih kuat, pikirannya lebih jernih, dan wajahnya bersinar lebih terang dari mereka yang hidup dengan kelimpahan duniawi. Apa yang kita makan bukan hanya membentuk tubuh, tapi juga mempengaruhi kejernihan roh kita. Maka jangan remehkan dorongan untuk makan lebih sedikit, lebih ringan, lebih bersih. Itu bisa jadi bukan dorongan kesehatan, tapi suara dari langit. Tak hanya makanan, kebiasaanmu pun akan mulai berubah. Tubuhmu akan meminta lebih banyak keheningan. Ia akan menolak keramaian yang sia-sia. Ia akan mencari udara segar, matahari pagi, waktu-waktu tenang untuk berdiam. Semua ini adalah bagian dari persiapan. Karena tubuh yang akan membawa terang tidak bisa terus dikejar oleh kebisingan dunia. Ia perlu jeda. Ia perlu ruang. Ia perlu istirahat dari hal-hal yang tidak menumbuhkan. Mungkin kamu mulai merasa enggan menonton tayangan yang penuh kekerasan, gosip, atau kekacauan emosional. Mungkin kamu merasa jenuh dengan percakapan kosong yang tidak membangun. Miyatin bangun. Mungkin kamu lebih memilih duduk sendiri dengan buku dan suara alam daripada mengejar hiburan yang cepat dan kosong. Itu bukan kamu yang menjadi aneh. Itu kamu yang sedang kembali ke desain aslimu. Jiwa yang terpilih memang tidak bisa terus bertahan dalam pola lama. Ia perlu kebiasaan baru yang sesuai dengan terang yang sedang tumbuh di dalamnya. Jika tiba-tiba kamu merasa ingin berpuasa, walau tanpa alasan tertentu, ikuti saja. Mungkin itu cara rohmu membersihkan ruang. Mungkin tubuhmu butuh berhenti sejenak dari semua yang biasa, agar bisa mendengarkan pesan yang tak terdengar oleh telinga. Karena saat perut kosong, seringkali langit lebih mudah didengar. Dan saat tubuh merendah, roh lebih tinggi terbang. Jangan takut pada perubahan ini. Jangan lawan keheningan yang datang. Jangan paksa dirimu untuk kembali ke kebiasaan lama yang kini terasa berat. Kamu sedang dibentuk. Kamu sedang dikosongkan. Kamu sedang disiapkan. Dan semua ini adalah bagian dari proses yang mulia. Tubuhmu tahu kapan waktunya mengalah. Ia tahu kapan waktunya menepi. Dengarkan ia. Hargai ia. Sebab ia sedang bersekutu dengan rohmu, menyambut sesuatu yang agung. Panggilan yang tidak semua orang dapatkan. Kamu bukan hanya sedang mengubah gaya hidup. Kamu sedang mengubah takdirmu. Dan itu dimulai dari apa yang kamu izinkan masuk ke dalam bejanamu. Bagian 6. Nyeri dan kelelahan sebagai proses penyembuhan. Kadang tubuhmu terasa begitu letih, seolah seluruh dunia telah menumpahkan bebannya ke atas pundakmu. Kadang kamu bangun di pagi hari, bukan dengan semangat baru, tapi dengan rasa berat yang tidak bisa dijelaskan. Nyeri di punggung, sakit kepala yang datang tiba-tiba, tubuh lemah meski tak banyak bergerak. Semuanya hadir seperti misteri yang tidak terpecahkan. Tapi apa benar itu hanya kelelahan fisik semata? Atau justru tubuhmu sedang ikut berpartisipasi dalam sesuatu yang jauh lebih besar? Proses penyembuhan dari dalam. Jiwa yang sedang dibangunkan tidak hanya mengalami transformasi di dalam pikiran dan emosi, tapi juga dalam tubuh. Saat rohmu diselaraskan ulang dengan kehendak ilahi, tubuhmu pun mulai membersihkan sisa-sisa luka lama yang selama ini diam dalam senyap. Setiap trauma, setiap tangisan yang tak sempat tumpah, setiap beban yang dipendam diam-diam, semuanya tersimpan dalam otot, tulang, dan sel-selmu. Maka tak heran jika ketika langit mulai menyentuh jiwamu, tubuhmu mulai merintih. Bukan karena hancur, tapi karena sedang dibangun kembali.
Nyeri yang kamu rasakan hari ini bisa jadi adalah pintu menuju kelegaan yang selama ini kamu rindukan. Rasa lelah yang tak kunjung usai bisa jadi adalah tanda bahwa kamu sedang dilepaskan dari sesuatu yang lama. Proses ini memang tak selalu nyaman, seperti tanah yang harus dibajak sebelum ditanami, seperti benih yang harus mati sebelum tumbuh. Tubuhmu sedang dipersiapkan. Ia sedang dipurifikasi. Dan kadang, pemurnian itu datang dalam bentuk rasa sakit. Pernahkah kamu mengalami rasa berdebar tanpa alasan saat sedang berdoa? Pernahkah tanganmu terasa panas atau tubuhmu gemetar ketika berada di tempat yang membawa damai? Itu bukan hal biasa. Itu adalah bahasa tubuhmu saat disentuh oleh kekuatan yang tidak terlihat. Saat langit menyentuh bumi, tubuh tidak bisa berbohong. Ia akan bereaksi. Ia akan menyuarakan perubahan itu, bahkan ketika pikiranmu belum memahaminya. Jangan takut jika kamu merasa aneh. Jangan malu jika tubuhmu merespons secara tak terduga di momen-momen spiritual. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kamu sedang diubah, dari dalam hingga luar. Kesadaran bahwa kamu bukan hanya sedang hidup, tapi sedang dipulihkan, dibentuk, diperbarui. Tuhan tidak hanya menyentuh jiwamu, Ia juga menyentuh bejanamu, tubuhmu, rumah tempat rohmu tinggal. Jika kamu merasakan nyeri tanpa sebab, tanyakanlah pada langit, apa yang sedang engkau sembuhkan dalam diriku? Jika kamu merasa kelelahan mendalam yang tak bisa disembuhkan oleh tidur biasa, tanyakanlah, apa yang sedang engkau lepaskan dariku? Karena saat tubuhmu terasa lemah, bisa jadi jiwamu sedang diperkuat. Ada satu bagian dalam kitab suci yang berkata bahwa seluruh ciptaan merintih, menanti pembebasan. Bahkan tubuh kita pun ikut merintih, menunggu saat pemulihan total. Maka, jangan heran jika tubuhmu pun ikut menangis, ikut sakit, ikut merasa letih. Itu bukan tanda kegagalan. Itu adalah bagian dari kebangkitan. Dan ingatlah, kekuatan sejati tidak lahir dari tubuh yang sempurna, tapi dari jiwa yang terus bangkit, bahkan saat tubuhnya jatuh. Maka jika hari ini kamu sedang bergumul dengan nyeri atau lelah yang mendalam, ucapkan ini dengan iman. Aku sedang dipulihkan, aku sedang dibentuk, dan tubuhku sedang menyesuaikan diri untuk menjadi tempat yang layak bagi cahaya ilahi. Biarkan rasa sakit itu menjadi doa. Biarkan kelelahan itu menjadi persembahan. Sebab tidak ada yang sia-sia di tangan langit. Bahkan air matamu pun dihitung. Dan setiap denyut tubuhmu yang menjerit hari ini bisa jadi adalah suara dari masa depanmu yang berkata, aku siap menjadi baru. Aku siap. Bagian 7. Tubuh yang memancarkan cahaya dari dalam. Ada saatnya di mana perubahan yang terjadi dalam dirimu tidak lagi tersembunyi. Ia mulai terlihat. Ia mulai terasa oleh orang lain. Bukan karena kamu sengaja menunjukkan, tetapi karena tubuhmu memantulkan apa yang kini sedang tinggal di dalam jiwamu. Cahaya yang sebelumnya hanya bergetar pelan di kedalaman rohmu, kini mulai menyusup ke dalam sorot mata, senyum, dan getaran langkahmu. Tubuhmu, tanpa kau sadari, sedang memancarkan kehadiran ilahi. Banyak orang akan berkata, kamu terlihat berbeda. Mereka tidak tahu kenapa, tapi mereka bisa merasakannya. Ada ketenangan yang mengalir dari suaramu. Ada kelembutan yang tidak dibuat-buat dalam caramu menatap. Ada kekuatan sunyi dalam cara kamu berdiri di tengah badai. Itulah rohmu yang sedang berpendar. Itulah cahaya yang telah lama dibangkitkan oleh langit dan kini menemukan jalannya keluar melalui tubuhmu. Tubuhmu bukan hanya bejana yang menampung. Ia adalah cermin dari alam roh. Ketika jiwamu diisi oleh firman, oleh doa, oleh perenungan, oleh kedekatan dengan kekuatan tertinggi, maka tubuh pun tidak bisa tetap sama. Kulitmu bisa saja tetap seperti dulu, tapi auramu berbeda. Gerak-gerikmu menjadi lebih lembut. Pilihan katamu lebih bijak. Tatapanmu lebih dalam. Kamu tidak perlu mengatakan bahwa kamu sedang berubah. Tubuhmu telah lebih dulu bersaksi. Cahaya dari dalam tidak bisa dipalsukan. Ia muncul dari mereka yang telah melewati proses. Dari mereka yang pernah jatuh, pernah sakit, pernah hancur, tetapi memilih untuk terus bangkit, memilih untuk dibentuk. Dan kini,
Luka-luka yang dulu menyakitkan telah berubah menjadi jalan bagi terang untuk mengalir keluar. Ketika langit mengisi bejana, bejana itu tidak mungkin tetap gelap. Bahkan dalam diam, tubuhmu menjadi tanda. Ketika kamu berjalan di tempat yang penuh kegaduhan, hadirmu membawa keheningan. Ketika kamu duduk di ruangan yang penuh ketegangan, nafasmu membawa kesejukan. Kamu menjadi pembawa damai. Bukan karena kamu lebih sempurna dari yang lain, tapi karena kamu telah diselaraskan. Kamu telah belajar mendengar dengan lebih dari sekadar telinga, dan mencintai dengan lebih dari sekadar kata. Inilah yang terjadi pada jiwa yang terpilih. Tubuhnya bukan lagi sekadar jasad. Ia menjadi tempat berdiamnya pesan. Ia menjadi pembawa atmosfer. Bahkan kehadirannya bisa menjadi doa. Maka jangan heran jika beberapa orang merasa lega setelah bertemu denganmu. Atau ada yang tiba-tiba ingin curhat, menangis, atau diam bersamamu tanpa tahu alasannya. Karena kamu, tanpa sadar, sedang membawa bagian dari langit itu sendiri. Jaga tubuhmu. Rawat ia dengan kesadaran bahwa ia sedang membawa sesuatu yang kudus. Pilihlah pakaian yang membuatmu merasa damai. Pilihlah makanan yang menguatkan, bukan sekadar memuaskan. Pilihlah aktivitas yang mengangkat jiwamu, bukan yang meracuni energimu. Karena kamu bukan hanya sedang hidup, kamu sedang memantulkan terang. Dan terang itu butuh tempat yang bersih, tempat yang layak. Hindari tempat-tempat yang menggelapkan. Jauhi percakapan yang menguras jiwamu. Biarkan tubuhmu menjadi ruang doa yang hidup. Biarkan senyummu menjadi pelipur lara bagi yang sedang lelah. Biarkan tanganmu menjadi saluran penguatan bagi yang hampir jatuh. Dan ingatlah selalu, kamu adalah lentera. Dinyalakan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk menuntun langkah banyak jiwa di sekitarmu. Maka jika kamu merasa tubuhmu telah berubah, lebih tenang, lebih peka, lebih bersinar, ketahuilah, itu bukan hal biasa. Itu adalah bukti. Bukti bahwa kamu sedang diisi oleh sesuatu yang ilahi. Bahwa kamu tidak lagi berjalan sendirian. Bahwa tubuhmu kini menjadi saksi. Bahwa cahaya dari langit benar-benar telah turun dan tinggal di dalam dirimu. Tubuhmu bukan sekadar wadah yang melewati waktu. Ia adalah bejana suci, tempat langit menitipkan sesuatu yang agung, sebuah panggilan, sebuah terang, sebuah tujuan yang tak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Dan ketika rohmu mulai bangkit, tubuhmu akan menjadi saksi pertama. Ia akan merasa, bereaksi, berubah. Mungkin lewat rasa lelah yang tak biasa, mungkin lewat tangisan yang tak bisa dijelaskan, atau lewat penolakan terhadap hal-hal yang dulu terasa wajar. Semua itu bukan gangguan. Semua itu adalah undangan. Undangan untuk mendekat. Undangan untuk memahami. Undangan untuk berjalan selaras dengan suara yang tidak terdengar oleh telinga, tapi sangat nyata bagi hati. Jiwa yang terpilih tidak hidup dengan cara yang umum. Ia hidup dengan arah yang lebih dalam, dengan frekuensi yang lebih tinggi, dan dengan kepekaan yang lebih tajam. Maka jika kamu adalah salah satunya, peluklah proses ini dengan iman. Hormatilah tubuhmu. Dengarkan suaranya. Rawat ruang jiwamu. Karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Jangan terburu-buru ingin kembali seperti dulu. Kamu bukan sedang kehilangan dirimu. Kamu sedang ditemukan oleh takdirmu yang sejati. Dan saat kamu mulai bersinar dari dalam, dunia akan tahu bahwa inilah waktumu. Waktu untuk menjadi terang. Waktu untuk hidup sebagai bejana pilihan. Waktu untuk berjalan bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan cahaya yang telah diaktifkan dalam rohmu. Jika seluruh bagian dari pesan ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Bagikan kepada mereka yang juga sedang dalam proses. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan berikutnya. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menerima, menjalani, dan menyebarkan terang yang telah Tuhan percikan dalam jiwamu. Karena kamu adalah jiwa yang terpilih.